awalu mithlaini muharrikaini fi ya babul idgham. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tati wan nahdah. Amma ba'du, ya ayyuhal ahibba wal ahibbat, sayyidati wa sadati, ya ayyuhal hudur, saudara sekalian rahimakumullah. Kita sampai pada babul idgham. Apa itu babul idgham? Idgham itu secara kasar memasukkan satu suara, menggabungkan satu suara kepada suara yang lain jika digabung menjadi satu. Apakah merubah makna? Tidak. Karena tidak merubah makna inilah maka tidak masuk dalam struktur. Sebab yang namanya struktur itu harus berkaitan dengan makna. Sebagaimana yang digambarkan oleh Dr. Tamam Hasan dalam bukunya Al-Wasfiyah wal Mi'yariyah, deskriptif dan preskriptif dalam penelitian bahasa, bahwa yang namanya strata analisis itu anak panahnya menuju kepada satu titik di tengah, yaitu kepada makna. Artinya apa? Setiap analisis harus berkaitan dengan makna. Yang tidak berkaitan dengan makna tidak masuk struktur. Satu contoh misalnya dalam strata suara, dalam strata suara, ya, dalam strata suara. Bak itu deskripsinya menggambarkan bak itu bagaimana? Bak itu adalah suara yang diproduksi oleh makhraj, keluarnya suara, dua bibir safawi. Satu safawi, ya. Oke. Yang kedua, kaifiyah, cara manner of articulation-nya, cara keluarnya udara itu tersumbat atau enggak, yang disebut dengan suara meledak, meletus, infijari atau ikhtikaki, ngewes. Seperti bak itu tertahan di sini, baru meletus bak. Itu dari segi keluarnya udara, tadi tertahan, meletus dia. Yang ketiga dari segi khala. Khala itu keadaan pita suara, apakah bergetar apa tidak. Karena ada suara kalau diproduksi itu menggetarkan pita suara, ada yang tidak. Yang tidak bergetar namanya mahmus, berbisik, dibisik, dan yang satunya majhur, yaitu dengan jelas terang. Kalau kita hanya mendeskripsikan bak itu hanya seperti yang saya katakan dari tiga segi, tidak satu pun yang bertalian dengan makna, tidak ada. Maka dia tidak masuk pada ilmu bahasa. Inilah yang disebut dengan fonetik. Tajwid lah, katakan tajwid itu fonetik. Karena apa? Tajwid tidak membahas makna, tidak mengaitkan analisisnya dengan makna. Lain kalau misalnya bak pada kata-kata balat terus diganti dengan suara yang sama keluarnya dari dua bibir, yaitu mim, Kalau dia ngewes, ikhtikaki, tidak tertahan seperti bak dan amfi. Oke, fonetik, dari segi fonetik. Dari segi fonemiknya, ilmu bahasanya, dalam kata-kata bala, bak, kalau kita ganti dengan mim, mala, artinya beda. Nah, ini baru masuk ilmu bahasa. Deskripsi ini baru masuk bahasa dalam tingkatan suara.
dipelajari dalam ilmu suara namanya fonologi atau ilmu aswat yang fungsional, karena bertalian dengan makna, membedakan makna, suara membedakan makna. Malah menjadi bala, baknya diganti dengan sin jadi salah, sin diganti dengan nun nala, ya diganti lagi dengan jim jala, muter-muter dan sebagainya. Nah, idgham itu masuk pada strata yang tidak berhubungan dengan makna, maka dia tidak termasuk struktur bahasa. Tetapi dibahas dalam ilmu aswat, idgham itu dalam kerangka asimilasi. Asimilasi itu menyesuaikan lidah, suara supaya enak, gampang. Karena sifat bahasa itu adalah al-yusr wal iktisadi, gampang dan ekonomis. Ya. Babul idgham, apa yang kita bicarakan ini masuk dalam ilmu aswat tapi yang tidak fungsional atau fonetik, karena tidak berhubungan dengan makna atau semantik. Awalamit laini mukharraqaini fi kalimatid ghim la kamithli sufaf wadulul wakilal walabab walakajussa walakaksus abi walakahailala wasadza fi alil wa nakhwihi fakun binakli fakubil. Soalnya yang dia apa lari-lari. Idza takharraqa al-mithlani, ada dua suara yang mirip, al-mithlani fi kalimatin, di mana dua suara yang mirip berada di satu kata, tidak dalam dua kata tapi dalam satu kata. Keduanya mirip dalam satu kata, maka digabungkan udghima awaluhuma, maka huruf yang pertama diidghamkan fi tsanihima in lam yatasaddara walam yakun mahuma fihi isman ala wasni fu'al au ala wasni fu'ul au fi'al au fa'al walam yattasil awalul mithlaini bi mudghamin walam takun kharqatu tsani minhuma aridha walama huma fihi mulhaqan bi ghairi. Asal tidak di depan tasaddaro. Tasaddaro itu apa? Sodr. Kata-kata sodr. Sodr itu apa? Dada. Dada itu untuk buri dan untuk ngarep. Nek huruf yang kembar itu di muka itu tidak bisa diidghamkan. Tidak bisa diidghamkan. Yang bisa diidghamkan kalau dia tidak di muka. In lam yatasaddaro. Seperti madda, itu asalnya madada, dal, madada. Karena mirip dal, tidak mirip, ini betul-betul sama madada, maka dal yang pertama diidghamkan, dimasukkan ke dal yang kedua sehingga menjadi madda. Farro juga begitu, faroro, ya diidghamkan. Syaratnya apa? Apabila mithlani, mirip atau sama, tapi dalam satu kata, diidghamkan. Atau dal yang mirip dengan ta, wadda, kalau diberi ta, wadat ta, idghamnya dibuka tapi diidghamkan ke ta, wadat ta, dari ta. Karena apa? Suara dal dan ta itu mirip, bukan mirip lagi.
suara makhrajnya sama, bayi asnani. Tak bayi asnani. Bayi asnani itu diproduksi di antara dua gigi. Dal juga iya, tak juga iya, di antara dua gigi. Yang membedakan apa? Ketika kita memproduksi tak, pita suara tidak bergetar. Pita suara itu di sini letaknya letak. Pita suara itu di sini. Itu tidak bergetar. Karena yang suara yang mahmus tidak bergetar itu ada pada khasahu saksun sakat fakot, tak ada di situ. Nek dal enggak ada. Jadi memproduksi dal dengan tak, bedanya makhrajnya sama. Dua alat bicara yang dijepit sehingga mengeluarkan suara dal atau tak itu sama, yaitu antara dua gigi. Berarti bayi asnani. Yang membedakan adalah dengan sama, suaranya tertahan. Ifijari berarti mertus. Yang membedakan ternyata di pita suara sini. Kalau dal bergetar, nek tak enggak. Makanya karena mirip, maksudnya sama, cara keluar udaranya sama, tertekan juga. Yang membedakan cuman yang satu majohur karena bergetar pita suaranya, yang satu tidak. Maka diidghamkan, dimandingkan, jadikan satu madan. Nah, wadat. Nah, dal masuk ke tak, diasimilasi. Asimilasi itu bahasa Arabnya mumatsalah. Mithlun, dari kata-kata mithl, mumatsalah. Mumatsalah itu dipersamakan, dimiripkan. Idza taharraqal mithlani, apabila ada dua huruf yang mirip berharokat, madada, dada, mirip fi kalimatin, dalam satu kata. Madda, madada dalam satu kata, yaitu makna taksimnya fi'il, sihonya fa'ala, wazannya fa'a, wazan itu fa'a, sihonya fa'ala. Oke. Maka udhima awaluhuma, huruf yang pertama dal madda digabungkan ke huruf yang kedua, udhima awaluhuma fi tsanihima, digabungkan madda menjadi madda. Apakah berubah makna? Tidak. Diidghamkan atau tidak berubah makna. Jadi perubahan yang tidak perubahan yang tidak merubah makna, hanya idgham, itu namanya idgham. Udhima awwaluhuma fi tsanihima, yang pertama diidghamkan pada yang kedua. Walam yakun ma huma fi isman ala wasni fu'al, dengan syarat juga tidak dalam wazan fu'al. Umar, fu'al, fu'alin, apa sih fu'alin? Kalau madda, mudda, mudadi, enggak. Mudda, mudida, enggak. Yang wazan fathah ainnya, mudadi, fu'alin, mudadin. Jadi ada huruf yang menyerupai, kemudian huruf yang pertama diidghamkan kepada yang kedua. Inilah yang namanya idgham dalam satu kata. Kemudian kata tersebut tidak dalam posisi wazan fu'al, fu'alin. Nek mudda, enggak, mudida, fu'ila, siwanya fu'ila. Itu makna benarnya
makna taksimnya fi'liyah. Mabnanya itu sirah berarti ya, fu'ila. Sirah itu fu'ila sirah. Tasrifnya, makna tasrifnya ghaib majhul. Itu makna tasrif. Ono makna tasrif, ono makna mabna tasrif, makna murfim. Au ala wazni fu'ul. Ya, jadi asal tidak dalam wazan fu'al, itu bukan wazan, katakan wazan sebab ini ya, buat wazan dengan siwa itu banyak dicampur aduk. Ya, kalau siro itu abstrak dia, seperti maddah itu sironya fa'ala itu siro, wazannya itu wazan. Ngerti sampai? Kalau wazan itu sauti, fonetik. Tapi kalau siro sistem abstrak, fa'ala itu siro. Seperti qala, sironya apa? Fa'ala. Qala aslu qawala, fa'ala. Wazannya fa'ala, wazan. Fa'ala. Jadi beda antara siro dengan wazan. Beda. Wazan yang konkret, yang terucap, adapun siro menyebut, karena dia merepresentasikan sistem, dan sistem itu abstrak. Mengapa abstrak? Karena dia akan diikuti oleh berjuta-juta seperti itu. Fu'ila, oke, dia akan diikuti dengan kutiba, akan diikuti dengan duriba, akan diikuti dengan ukila, akan diikuti dengan kutiba, akan diikuti terus berjuta-juta. Nah, yang mengikuti ini yang parol ya, dalam studinya Ferdinand de Saussure ini dikatakan parol kalam. Nah, yang lughah yang mana? Yang fu'ila tadi, makanya abstrak. Karena dia merupakan suatu sistem. Sistem apapun abstrak. Sistem lalu lintas, wes, ayo. Kalau dilarang masuk itu apa ya? Kandoe abang, ya. Terus ono pelangi putih. Ini sistem. Maka mobil apapun tidak boleh masuk, mobil sepeda motor gak oleh, traktor gak oleh, prauto gak oleh, trailer gak oleh, semuanya. Karena ada sistemnya di sini. Sistemnya walau-walau ini udah sitok, tidak cukup. Tapi dia akan diikuti oleh kendaraan apapun. Nah, ya apa caranya? Nah, betul khotir kau no. Ya sepeda motor itu tuntunan kau. Ono pelawak gitu. Jadi sistem itu abstrak, dan sistem inilah yang menggambarkan bukti adanya fakta sosial. Fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial itu adalah merupakan sistem hubungan antara manusia dengan manusia dalam satu masyarakat tertentu. Ini Emil Durkheim, ya. Emil Durkheim ahli sosiologi. Satu misal, Lim, awakmu nek nduk masjid, nduk musola, ngelewati wong tua, awakmu bungkuk nggak? Bungkuk. Berapa? Sih?
So, ono tandane gambar ono ombong ngono. Ya karena sampai juga terikat dalam adat istiadat, dalam masyarakat tertentu, sistem itu sudah berlaku semuanya. Orang yang tidak melakukan seperti itu akan dia terhukum secara sosial. Kecuali masyarakat Arab, masyarakat Arab itu lang apa jenenge dimblok ngene ka ono. Ka ono lho. Karena masyarakatnya beda, normanya beda, norm. Ya. Nah, sistem bahasa itu seperti itu. Dia akan diikuti oleh seluruh masyarakat pemakai bahasa tersebut. Siapapun yang dalam masyarakat tertentu, masyarakat Jawa, kalau berjalan di muka orang tua mesti bungkuk. Karena apa? Terikat dengan sistem ini, nilai ini. Terikat. Nah, inilah yang dinamakan dengan fakta sosial. Ya. Society effect. Fakta sosial. Nek gone masyarakat Jawa, nek nyeluk cacat disebut emas. Katanya di mas, Arab sih cuman gak ono nyeluk emas itu, gak ono. Paman aja celuk, gak ono, paman gak ono, celuk langsung jenenge. Katanya jelek, gak ono. Masalah jenenge gak ono. Nek nduk kene dia akan terhukum kalau tidak mengikuti sistem ini. Nah, nyeluk wong tua kok jenenge langsung kok ke adik emas atau terhukum ya. Nah, makanya sistem ini dalam bahasa fa'ala dia akan diikuti katabah, dia akan diikuti dengan doroba, dia akan diikuti dengan roja'a, dia akan diikuti dengan dhahaba dan seterusnya. Itu sistem. Makanya saya katakan sistem itu yang abstrak. Lain. Kalau bahasanya Ferdinand de Saussure itu lain, bukan language, karena dia bahasa Prancis. Jadi kalau ada huruf kembar atau mirip, maka huruf yang pertama itu diidghamkan kepada yang kedua. Maka inilah disebut dengan idgham. Asal tidak menganut wazan fu'al, wazan kita bicara masalah fu'al, atau ala wazan fu'ul, atau wazan fi'al, atau wazan fa'al. Seperti madda, madada asalnya fa'ala, maka boleh diidghamkan dal pertama kedua. Kalau dimajhulkan muddah, boleh enggak? Boleh. Jadi dilarang fu'ul tadi. Muddah itu bukan fu'al, tapi mudida. Nah, boleh. Nanti boleh. Boleh. Apakah semua orang Arab itu mengidghamkan huruf yang kembar seperti itu? Oh enggak. Itu yang disebut dengan dialek. Al-Quran begitu akomodatif. Menurut surat Maryam itu apa? Lam yamsasni basarun. Ya lam maksudnya lam yamasani. Tapi lam yamsasni basarun. Dan sin tidak diidghamkan, padahal kaidahnya di sini mithlani diidghamkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dan tidak menganut wazan tadi yang saya sebutkan tadi, ada fu'al, ada fu'ul, ada fi'al atau fa'al. Walam yattasil awalul mithlaini bimudgham. Dan yang pertama, huruf yang pertama pun juga tidak sambung dengan yang diidghamkan sebelumnya. Walam takun harakatus tsani minhuma aridah. Harakat huruf yang kedua adalah huruf suara harokatnya, harokat bukan asli. Arid, mat arid, datang sendiri. Wala ma huma fihi mulhaqan bi ghairihi. Begitu juga tidak mulhaq, tidak diikutkan dengan yang lainnya, maka harus diidghamkan. Kalau kena lam yamsasni basarun loh, kamu ikuti kok ada ini, iya. Nah, itulah hebatnya Al-Quran.
akomodatif. Karena apa? Itu dialek. Dialek yang bagi penutur asli dialek tersebut itu ideal. Maka dikatakan dengan sad. Sad. Itu basro sebenarnya sad. Nek mubah ka ono yo. Nek matur alsun ka ono. Fa in tasaddara fala idghama kadadan. Amalah ya tasaddar. Apabila di muka. Saudara. Fa in tasaddara, kalau dua huruf yang mirip tadi itu berada di depan seperti dadan, dal nun. Gak iso diidghamno. Gak oleh. Ya, idgham itu kalau tidak di huruf pertama. Fala idghama, maka gak ono idgham, tidak ada sekalipun mirip. Dan yang kedua dalam satu kalimat, sebab yang namanya idgham tadi itu idza takharraqal mithlani fi kalimatin, diidghamno nek satu kata itu satu kata, iya tapi ndone ngarep gak iso. Wa kadza in wujida wahidun mimma sabaqa dzikruhu fal awwal kasufaf wa durur wa tsani kadulul. Wa kadza in wujida wahid mimma sabaqa dzikruhu fal awwal kasufaf. Apa tadi? Wazan sing mau lho. Tidak dalam wazan fu'al, tidak dalam wazan fu'ul, tidak dalam wazan fi'al, dan tidak dalam wazan fa'al. Kapal. Ini kapal no. Umur entek, ini kapal lo ini tok. Amerika wis nang bulan nang bar. Lagi ini lo idgham iki gak nenduk ngarep. Nenduk ngarep kali idgham la ilaha illallah. Tapi kalau menganut wazan fu'al, sekalipun ada huruf yang sama tidak boleh diidghamkan. Seperti sufaf. Sufaf itu apa ya? Sufaf, jamaknya sof. Sufaf dijamakkan. Mestinya kan sufuf. Sufuf gak apa-apa. Sufuf ana wawune ya. Sufuf. Ini sof sufaf. Yang dilarang diidghamkan kalau wazan fu'al seperti di atas tadi. Fu'al, sufaf. Wa duror, jamak durro. Iya. Durro ambek dar beda loh ya. Kalau durro permata, kalau dar air susu. Iya. Durro. Wasani kadulul, fuul, wazan fuul. Ya, pertama wazan fual atau wazan fuul seperti dulul. Dulul itu apa? Jamaknya zalil, rendah, hina. Dulul. Wajudud juga, jadid jamaknya judud. Atulabul judud atau atulabul mustajidun. COVID-19 al-mustajid itu kalau di Arab itu ya, litafasi virus atau jaihah, maka jaihah itu musibah, wabah. Jaihah virus is'ata asara al-mustajid. Juta itu. Juta. Judud. Jadid judud. Tulabul judud. Jududa. Apa ya nama jududa judud? Judud karena tidak diidghamkan ada dal dua karena wazan fu'ul. Wasalis kakilal.
walimam. Kilal kalal. Apa kala itu? Kala kalil. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Ana syair gitu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Kama anna ainul apa? Kama anna ainur ridha. Tadi aku ngomong apa pertama? Wa ainur ridha, ya. Wa ainur ridha an kulli aibin. Masawiyah. Masawiyah. Angkuli aibin kalila. Kalila itu kalil itu gelapi sing ketul. Tumpul ya betul. Kalil kulul ya kalila. Wa ainur ridha wong nek seneng masuk ono aibe was. Ketul gak iso. Kama aina sukti. Nek wong benci wa ana sukti sama ana sukti opo iki ya Gede masalah. Lali wis bah Saya itu sauki. Kakilal walimam limam sik footnote nomor 2 apa ya kilal jamak killa bikasil kaf fihima killa waya as-satar ya satar tutup apa namanya sutur satir apa namanya hijab tutup selambu killa dari jamak killa jamaknya killa. Kalau apa limam jamak limma bikasih lam fihima waya asa'ul ladzi yujawizu sahmatal udhun. Rambut gondrong sing ngluweni kuping nutupi kuping. Itu limam. Jamaknya limma. Lah, limam juga tidak diidghamkan padahal ada mim 2. Mengapa? Karena nganut wazan fi'al. Di mana ya? Apa ya? Ya fi'al. Yang pertama fu'al, yang kedua fu'ul, yang ketiga fi'al. Yang keempat fa'al. Karena nganut itu jatuh hukumnya untuk diidghamkan. Warabi kata